Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Istitaah, NIM 20701119083. Jurusan Pendidikan Matematika kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dengan menggunakan metode tim kuis dan kuis individual. Yang pertama, latar belakang. Ketika mempelajari matematika, seseorang dibiasakan untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta memiliki kemampuan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam berbagai bidang ilmu dan pada kehidupan sehari-hari. Maka pemerintah mengupayakan pembelajaran matematika terlaksana secara optimal. Salah satu isu dalam pembelajaran matematika saat ini adalah pentingnya pengembangan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, seperti yang disebutkan dalam Permendikbud nomor 58 tahun 2014 bahwa matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan kemanusiaan dan juga mendasari perkembangan teknologi modern, serta mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Menurut Ibrahim, dalam Trianto, pengajaran berdasarkan masalah dikembangkan untuk membentuk siswa, mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Kemampuan pemecahan masalah menghasilkan pengetahuan pemecahan secara mandiri yang akan memberikan pengalaman konkret, itu memberikan makna tersendiri bagi siswa. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa disebabkan oleh faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti kurangnya minat, motivasi, dan selama belajar berlangsung siswa belum mampu untuk memberikan argumen yang benar dan jelas secara lisan maupun tulisan tentang pemahaman materi matematika. Sebenarnya, siswa memiliki gagasan atau ide-ide yang ingin disampaikan, namun itu hanya ada di pikiran saja. Kondisi seperti ini terjadi karena masih banyak siswa yang memiliki persepsi bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit untuk dimengerti. Kenyataan yang terjadi dapat dibuktikan ketika penelitian memberikan soal dan hasilnya didapati kemampuan siswa masih berada di bawah rata-rata KKM atau kriteria ketuntasan minimum yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 70. Metode tim kuis merupakan salah satu tipe dalam pembelajaran active learning yang berfungsi untuk menghidupkan suasana belajar, mengaktifkan siswa untuk bertanya maupun menjawab, dan meningkatkan kemampuan tanggung jawab peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari melalui cara menyenangkan dan tidak membosankan. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Mel Silberman dalam Maisara dan Rostringsi. Tim kuis akan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dalam proses pembelajaran mengajar dengan menggunakan metode belajar aktif. Tipe tim kuis ini siswa sama dengan tim yang mempelajari materi, mendiskusikan materi, saling memberikan arahan, saling memberikan pertanyaan dan jawaban. Siswa tidak hanya sekedar mendengarkan informasi dari guru, akan tetapi juga melihat apa yang dijelaskan oleh guru dan melakukan uji coba secara langsung dengan metode ini. Metode ini memberikan tanggung jawab kepada setiap kelompok siswa untuk memberi bahan dan melakukan klarifikasi isi kandungannya tanpa kehadiran guru atau dosen. Metode ini juga mengembangkan kemampuan ranah kognisi, analisis, sintesis, dan mungkin sampai pada tingkat evaluasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan menggunakan metode pembelajaran tim kuis dan metode kuis individual?
Selanjutnya yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pembelajaran dengan menggunakan perbandingan kemampuan pemecahan masalah matematika menggunakan metode tim kuis dengan metode kuis individual. Selanjutnya, landasan teori. Dalam pembahasannya pemecahan masalah, salah satu fungsi utama pembelajaran matematika adalah untuk mengembangkan kemampuan pemecahan. Kennedy dalam Rismawati menyarankan 4 langkah proses pemecahan masalah, yaitu memahami masalah, merancang pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan memeriksa kembali. Untuk menyelesaikan masalah, seseorang harus menguasai hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya dan kemudian menggunakan dalam situasi baru. Karena itu, masalah yang disajikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kemampuan dan kesiapan serta proses penyelesaian tidak dapat dengan prosedur rutin. Terdapat 4 aspek tahapan pemecahan masalah. Yang pertama itu memahami masalah. Memahami masalah melibatkan kedalaman situasi masalah, melakukan pemilihan fakta-fakta, menentukan hubungan di antara fakta-fakta, dan membuat formulasi pertanyaan masalah. Yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Rencana solusi dibangun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan pertanyaan yang harus dijawab. Yang ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Rencana yang sudah dibuat harus dilaksanakan dengan hati-hati. Diagram tabel atau urutan dibangun secara seksama. Si pemecahan masalah tidak akan bingung jika muncul ketidakkonsistenan ketika melaksanakan rencana. Proses harus ditelaah ulang untuk mencari sumber kesulitan masalah. Yang keempat, melihat atau mengecek kembali. Selama melakukan pengecekan, solusi masalah harus dipertimbangkan. Solusi harus tetap cocok terhadap akar masalah meskipun tidak beralasan. Yang kedua, metode kuis. Yang pertama, tim kuis. Tim kuis merupakan metode pembelajaran aktif yang dikembangkan oleh Mel Silberman, yang mana dalam tipe tim kuis ini siswa dibagi menjadi 3 tim. Setiap siswa dalam tim bertanggung jawab untuk menyiapkan kuis jawaban singkat, dan tim yang lain menggunakan waktunya untuk memeriksa catatan. Nurhayati dalam Miratiani. Dapat disimpulkan bahwa tim kuis adalah model pembelajaran aktif yang mana siswa dibagi ke dalam kelompok besar dan semua anggota bersama-sama mempelajari materi tersebut, mendiskusikan materi, saling memberikan arahan, saling memberikan pertanyaan dan jawaban. Setelah materi selesai, diadakan suatu pertandingan akademi. Dengan menerapkan metode ini, pembelajaran akan terjadi dan meningkat kualitas bila berlangsung dalam suasana berdiskusi, saling bertanya dan mengemukakan jawabannya. Selanjutnya, kuis individual. Pemberian kuis individual merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk belajar dan membuat siswa menjadi aktif, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Kuis merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Pemberian kuis dapat diberikan di awal maupun di akhir pembelajaran selama 10-15 menit dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Pemberian kuis setiap awal pembelajaran diharapkan dapat memotivasi siswa mempersiapkan diri belajar di rumah sebelum masuk di kelas. Yang kedua, kerangka berpikir. Kemampuan dalam memecahkan masalah siswa terhadap pelajaran matematika yang diberikan guru masih terbilang rendah karena peserta didik menganggap bahwa matematika itu menakutkan. Kecenderungan peserta didik hanya mendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh pendidik sehingga tidak ada timbal balik dalam pembelajaran tersebut. Nah,
Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, terdapat adanya pengaruh peningkatan kemampuan pemecahan masalah dalam menggunakan metode tim kuis. Hipotesis yang kedua, terdapat adanya pengaruh peningkatan kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan metode kuis individual. Yang ketiga, terdapat adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan metode tim kuis dan kuis individual. Nah, metode penelitian. Model pembelajaran quick on the draw ada dua. Yang pertama definisi konseptual, yang kedua definisi operasional. Nah, yang pertama definisi konseptual. Pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok kecil dengan jumlah anggota 4-5 orang siswa secara heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis dan penghargaan kelompok yang membedakan pembelajaran kooperatif. Dengan pembelajaran kelompok biasa adalah di dalam pembelajaran kooperatif, siswa dapat menerima perbedaan individu, perilaku mengganggu menjadi kecil, konflik antara pribadi berkurang dan motivasi belajar menjadi meningkat. Yang kedua, definisi operasional. Menggunakan model pembelajaran STAD pada proses pembelajaran memiliki tujuan untuk menanamkan sikap gotong royong serta saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.